Sekarang kita masuk ke narasumber ketiga. Di sini ada Bapak Aditya Warman. Kalau tadi Pak Peri punya topik dari UMKM menjadi pengusaha besar, Pak Solihin menyampaikan kiat atau resep-resep jitu menjadi pengusaha waralaba. Di awal sesi ini kita akan masuk ke Pak Aditya Warman, Dr. M. Aditya Warman, yang akan membawakan materi problematika hubungan industrial. Tapi tentunya yang fokusnya ke UMKM ya Pak Adit ya. Jadi saya bertemu dengan Pak Adit ini kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu di Bandung. Orangnya sangat open-minded dan luar biasa Pak Adit, banyak sekali. Sekarang beliau membidangi di ini Pak ya, Apindo Training Center ya Pak ya, di ATC ya, Pak Adit ini luar biasa. Sangat humble, sangat friendly. Kita banyak bisa menyerap informasi, ilmu dari beliau. Pak Adit, pertama saya mau tanya dulu, kalau UMKM menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 11 tahun 2020, punya hak istimewa yaitu bisa menentukan besaran gaji pekerja yang tidak perlu sama dengan apa yang sudah menjadi olahan dari Dewan Pengupahan Kota Kabupaten dan Dewan Pengupahan Provinsi. Artinya bisa berbeda angkanya dengan apa yang menjadi upah minimum kota kabupaten. Nah, apakah itu juga berlaku secara nasional dan apakah itu juga merupakan satu privilege atau hak istimewa untuk UMKM, Pak? Ya. Oke, Pak Martin. Saya mau nyapa teman-teman dulu, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel aslinya. Bangsa ini gagal paham ketika bikin payung hukum. Ketika kita lepas 1945 dari Belanda, harusnya dalam waktu kurang lebih 50 tahun, KUHP-nya shifting menjadi bagaimana memprotek kompetensi bangsa ini. Maka saya akan katakan, kenapa hari ini yang diproteksi upah, bukan yang diproteksi productivity. Kalau bangsa ini memproteksi productivity, maka saya sepakat, bayar mahal nggak apa-apa, asal jangan bayar kemahalan. Pelan-pelan, mulai panas ini. Bayar mahal mau nopo-nopo, asal jangan sampai Pak Solihin, Pak Martin, Pak Ferry bayar kemahalan. Bayar mahal artinya memang pantas dibayar mahal, karena outputnya bagus, produktivitinya bagus. Tapi kalau kemahalan, diprotek terus upahnya, tapi nggak pernah produktivitinya dielaborasi, di grooming, di develop, sampai kita kehilangan competitiveness. Oleh karena itulah, UMKM bagi saya adalah kembali ke ilmu petani-petani, bapak-bapak kita jadi petani. Ketika saya belajar ke Jepang, ke Harvard, ke Cambridge, ke Berkeley, mungkin bicara talenta unggul di studi saya di doktoral ini, saya simpel ingin mengatakan, petani itu yang dijaga dari juragan yang punya tanah, sama si expert petani itu adalah gain sharing-nya. Kalau dapat 10 unting, 3 unting diserahkan siapa? Petani. Kalau 20 unting, pari, 6 unting diserahin siapa? Petani. Kalau 30, 9 unting, selesai. Apa yang terjadi? Ada spirit mudzakkar. Ada spirit untuk berbagi resiko. Mental pekerja kita akhirnya, karena diproteksi upah, maka dia gagal paham memahami tentang kepatutan. Maka banyak pekerja kita, atau UMK kita, basisnya hanya sebatas patuh, tidak patut. Maka pengusaha yang patut, pasti patuh regulasi. Pengusaha yang sebatas patuh regulasi, belum tentu patut di depan negara. Logika ini kenapa? Karena jiwa UMKM hari ini penentu 70% productivity nasional melahirkan orang-orang yang patuh saja.
Kenapa? Pertanyaan ini muncul simpel, Pak Martin. Munculnya gimana? Coba ambil satu kehidupan simpel di kota Cirebon atau ke Polresta Cirebon. Kalau bikin SIM, itu yang sebenarnya atau yang sebaiknya? Oh, menarik. Menarik. Ini jangan ngomong izin dulu, nanti sensitif. Bikin SIM aja, datang, mau ikut aturan yang sebenarnya atau yang sebaiknya. Pak Polisi, Pak Brigade S, ya kan? E sudah, J sudah, yang S sekarang. Pak Brigade S, saya mau bikin SIM. Kira-kira muncul di kepala yang bikin SIM, yang sebaiknya atau yang sebenarnya? Nah, yang secepatnya pasti jawabannya para pengusaha. Kalau yang secepatnya, berarti ada dalam kurungan sebaiknya. Bagaimana penentu regulasi di Jepang mengatur yang sebenarnya itu yang sebaiknya, tidak beda segitu. Saya di Hamamatsu City, Nihongo Shuto Mate Kudasai, Kulil Jidan Lakum. Kecil saya di Mahadil Islam di Pekalongan. Diajarkan untuk selesai dengan dirimu. Pintar, ada batasnya. Bodoh, tanpa batas. Betul? Benar nggak? Bodoh tanpa batas. Kaya, ada batasnya. Miskin tanpa batas. Kartu sehat, sehat, BSU semua. Tambah miskin, tanpa batas. Semua orang pengen miskin. Why? Kembali. Kalau kebijakan negara ini, saya sebagai pelaku kebijakan, menjadikan BPJS mencapai 1.000 triliun, baru cerita. Karena saya harus selesai. 40 tahun duitnya cuma 290 triliun. Hari ini kita 5 tahun saya dipilih lagi Pak Jokowi di Istana dilantik. 2 kali periode, belum ada 2 kali. Karena saya ingin selesai dengan diriku. Karena saya ingin bawa pulang pasca kematianku. Untuk husnul khotimah, saya harus jadi teman panggung, pelaku utama, pemberi kerja, union, dan seterusnya. Kontekstualnya apa? Bikinlah kebijakan yang sebenarnya itu sama dengan sebaiknya. Kata secepatnya adalah kata regulasi yang sebenarnya. Sama dengan best practice-nya sebaiknya. Contoh, saya 20 tahun lebih di Astra. Karyawannya 230.000. Perusahaannya 218 karyawan. PKB yang dikelola 159 PKB. PP-nya 21 dalam 2 tahun. Berarti setiap hari kalau beliau 6 jam buka cabang, saya setiap jam buka PKB anak perusahaan. Dan bernegosiasi. Maka saya disrupt negosiasi karena setiap hari saya ingin berunding negosiasi dengan mutual respect. Mutual respect-nya gimana? Saya bikin aturannya. Astra, manajemen Astra adalah kebijakan yang sebenarnya itu sebaik yang sebaiknya. Sehingga kami nggak ingin konflik of interest. Sehingga apa yang terjadi kalau UMKM seperti itu? Masya Allah. Magot itu tahu nggak? Laku loh Pak. Lalat sampah ditaruh. Jadi mohon maaf itu belatung ya Pak? Belatung. Laku. Gedebok. Laku. Saya di Jenewa, hidup 18 tahun di Jenewa, ngurusin buruh di kas Komite Aplikasi Standar, selalu bolak-balik ke sana. Mewakili Pak Ketua nih Pak Sutikno. Karena beliau nggak berangkat, saya yang berangkat terus. Mewakili Pak Solihin juga tahun depan Pak Solihin harus berangkat. Ini hampir 20 tahun nggak pernah absen. Beli daun jeruk 3 euro. Daun jeruk, ibu-ibu tertawa dong. 2.000 ning Cirebon yo. Cuma di sana 3 biji bau daun jeruk. Belum jahe, belum rempah. Mereka lihat Indonesia, lada, jahe, lengkuas, kencur. Ini baldatun huru. Ada al-yadul ulia yang di 3 negaramu, tapi kau nggak pernah bersyukur. Kenapa? Karena rakyatnya tidak produktif. Kenapa itu?
Karena aturannya proteksi upah. Ketika bayar kemahalan, maka UMKM nggak kekejar lagi udah. Kalau nggak kejar lagi, gimana saya proteksi? Aturan kami di BPJS sama adik-adik saya di cabang harus mendasarkan upah minimum. Lalu kalau di bawah upah, nggak ada aturannya, mereka nggak bisa di-cover jaminan sosial. Atas dasar itulah, maka harus muncul upah UMKM. Pak Martin bayangkan sekarang, bayarin 16.800, dapatnya 42 juta. Itu aslinya saya agak deg-degan sebagai Dewan Pengawas. Murah banget. Tidak ada hitungan atuaria, 16.800 dapat 42 juta dulu nih ya, itu 214 tahun ngiyurnya lagi. Itu kalau ngomong asuransi swasta nggak dapat. Tapi kita memang gotong royong. Ada juga yang rentan 9.400, dapatnya 42 juta. Dapat CKM juga 1 tahun bayar, Anda dapat beasiswa 174 juta. Anaknya di sekolah, jumlahnya sudah mencapai di atas 100.000 beasiswa. Tapi nggak pernah teriak-teriak kayak lembaga foundation, enggak. Apa yang terjadi? Tapi sense of risk awareness index kita rendah sekali, 1 sampai 10, urusan mati gampang. Maka datanglah satu contoh ke puskesmas atau ke dokter. Dok, saya mau berobat. Maaf dok, obatnya berapa? 400.000. Di kampung saya ongkos mati 300, nggak usah jadi berobat, ongkos mati aja 300 kok katanya. Logika ini apa? Sense of risk awareness terhadap risk awareness kita rendah sekali. Sehingga permasalahan ini bisa muncul gimana? Bagaimana kita menjadikan UMKM menjadi pelaku utama. Saya stop untuk Pak Martin dulu nih, saya nggak tahu arah pertanyaan selanjutnya mau seperti apa. Cuma saya ingin tegaskan, hari ini UMKM kita ngejar profit. Sobat. Harusnya market share. Profit itu ujungnya cuma growth. Lihat di jurnal manapun. Tapi kalau market share, ujungnya adalah sustainability. Maka pemerintah jangan bangga ngadain banyak pameran, cuma dikasih transport, tampilin di hotel, tampilin di Jakarta, tampil di sana, setelah pulang nggak diurus. Karena gagalnya UMKM ini hari ini masih mencampur adukan uangnya untuk modal, uang makannya untuk modal, bukan uang modalnya untuk makan, bukan. Kegagalan inilah adalah kegagalan masalah perspektif. Saya kasih contoh satu hal aja. Nih, saya turun sedikit. Saya kasih contoh simpel aja. Ayo mas, pegang mas. Ini menantang sulap merah ya. Pegang aja mas, pegang. Tutup bener ya? Oke tutup. Boleh kasih ke saya? Boleh ya? Di kiri saya apa kanan saya? Ini UMKM anggap ya. Moga Pak, selamat jalan Pak menunaikan tugas. Boleh Aji kasih kartu nama saya kalau saya mau ketemu nanti. Coba dari pemerintah pusat, kota, desa. Oke, desa. Seorang pengusaha yang hebat dia kejar. Dia penting bagi saya. Relatif ada pekerjaan apa? Saya boleh. Kiri apa kanan? Kiri. Dan selalu dibuka kiri. Kiri apa kanan? Kiri. UMKM gitu juga Pak. Kiri apa kanan? Kiri. Kiri apa kanan? Nama ini sih kan? Nama siapa? Hah? Tinta. Saya belum. Yang lain dulu ya. Anggap ini populasi satu aja. Ini pakai decision method. Fazi Yasan. Ya. Mas Tinton langsung kiri cepetan. Gimana dia mau maju? Kanan mau terserah saya yang saya nyumpet kok. Dia nggak tahu. Kesal bisa 50% kanan, kesalnya bisa 50% kiri. Terserah Pak Aditya mau kanan atau kiri. Logika itu. Tinton mewakili, saya mewakili kita semua. Dalam logika hanya melihat profit. Dan itu kegagalan pemerintah. Harusnya gimana? Oh, terserah Pak Aditya dong kanan atau kiri. Pak Aditya yang nyimpan kok.
ini tolong dibahas. Substansi di Korea, di Taiwan, di Jepang, di Vietnam, dia lakukan itu. Diajari asbab. Hadisnya sahih, sebab sanadnya jelas. Ketika hadis itu sahih, tapi sanadnya tidak jelas, dhaif sudah. Halas lakum bihun. Apa salah? Ya, Demikian, Mas. luar biasa Pak Adit. Gambaran aja. Tapi dari ilustrasi tadi ketika Bapak ke Pak Tinton menunjukkan koin, ada satu filosofi mendasar di mana bagaimana sudut pandang atau point of view yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha adalah bukan Benar. di posisi orang yang memilih, tapi sebaiknya di posisi orang yang justru memberikan pilihan seperti itu ya Pak. Aduh, Pak. Ya. Ini ngobrol sama Martin penting ini. Pengusaha itu pelaku utama. Ya. Dia kasih pilihan. Jangan didrive oleh sebuah profit. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Adit ini.